Tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan terduga teroris di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah melakukan penggeledahan sekitar kurang lebih 1 jam, petugas membawa sejumlah barang bukti dari rumah terduga teroris yang dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik. Namun demikian, dalam kasus ini pihak berwenang belum berkomentar dan belum memberikan keterangan resmi perihal penggeledahan di rumah terduga teroris tersebut. Sebelumnya, polisi menangkap terduga teroris di kawasan Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pria terduga teroris itu ditangkap di salah satu rumah warga di Tasik saat sedang bertamu. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz menuai kritikan karena dianggap terlalu ringan. Terkait vonis ringan suami Sandra Dewi tersebut, Komisi Yudisial turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang telah menimbulkan gejolak di publik. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, vonis hukuman suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz yang dianggap ringan mengundang reaksi publik. Selebgram sekaligus YouTuber Jeremy Pauline ikut merespon dengan menghitung jumlah korupsi dan lama hukuman. Vonis hukuman terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz mengundang reaksi di masyarakat. Bagaimana tidak? Majelis Hakim hanya memvonis Harvey dengan hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Padahal, kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut diduga mencapai 300 triliun rupiah. Seorang selebgram yang juga YouTuber, Jerome Pauline, ikut merespon dengan membuat sebuah video hitung-hitungan berupa nilai uang dengan lamanya hukuman. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jerome mencoba menghitung uang sebanyak 1 triliun rupiah. Jika dipenjara selama 6 tahun, maka bisa mendapat 20 juta rupiah per jamnya. Jadi kalau misalnya mendapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali dipenjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Video ini diduga sebagai sindiran atas vonis yang baru saja diterima suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyinggung koruptor saat memberi sambutan dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Jakarta. Prabowo kembali menegaskan akan memaafkan koruptor jika mengembalikan apa yang telah dikorupsi. Yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan ini guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari dan minggu depan ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami dapat tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Sejumlah ketua umum partai politik datang ke kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta. Ketua umum partai yang terlihat hadir adalah Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun belum diketahui pasti maksud pemanggilan tersebut. Natalan,